Subscribe Plus ini bisa untuk melakukan MFA ya, menjadi multi-factor authentication, dan ada beberapa fiturnya seperti untuk reset password, unlock account, dan juga sampai ke endpoint login dan juga single sign on. Jadi nanti kita akan coba jelaskan di sini ada fiturnya apa-apa saja yang bisa dilakukan menggunakan Adesep Service Plus ini. Oke, ini beberapa case ataupun permasalahan yang bisa kita sering dapatkan yang menggunakan atau challenge yang diberikan dari sisi user. Yang pertama yang seperti tadi Bapak sampaikan untuk reset password dari sisi user, apalagi apabila usernya banyak, dalam sehari mungkin bisa banyak waktu yang perlu dilakukan untuk hal-hal simpel seperti mereset password ataupun mengunlock user yang mana akan melibatkan helpdesk untuk permasalahan tersebut. Kemudian juga dari sisi security-nya, kita tahu ya dari sisi password juga sekarang sudah banyak tools yang bisa untuk melakukan brute force ataupun kita bisa menembus passwordnya tersebut. Di sini kita menambahkan layer security yaitu berupa MFA atau multifaktor authenticator. Jadi ada challenge keduanya setelah memasukkan password, dan di sini kita bisa pilih beberapa opsi MFA yang bisa digunakan di ADSAP Service Plus. Oke, ini secara garis besar fitur-fiturnya yang ada di ADSAP Service Plus, yaitu untuk adaptif MFA, jadi bisa melakukan tambahan MFA untuk login ke perangkat ataupun ke beberapa aplikasi yang support di sini. Kemudian juga ada fitur lainnya seperti SSO untuk aplikasi yang ada di cloud, dan juga kita di sini bisa subservice password management tadi untuk bisa melakukan reset ataupun unlock akun usernya secara mandiri. Kemudian di sini juga ada untuk MFA untuk connect ke VPN, jadi apabila menggunakan VPN juga ada MFA-nya, dan juga ada portal yang bisa diakses ke user untuk mengupdate data dirinya sendiri. Jadi seperti profil di AD-nya, title, mungkin departemen atau nomor telepon dan lainnya, itu kita bisa pilih atribut apa yang bisa user update. Terus secara garis besar, ini kita akan coba masuk satu persatu. Yang pertama untuk MFA-nya di sini. Jadi di sini contohnya. Nah, di sini ada beberapa jenis MFA yang bisa kita terapkan di AD Service Plus. Yang pertama untuk endpoint MFA. Jadi kita juga bisa menerapkan MFA ketika usernya mengakses ke endpoint ataupun ke perangkat yang dia gunakan untuk bekerja. Jadi misalnya ke perangkat-perangkat PC ataupun laptop yang dia menggunakan OS. Sini kita support untuk Windows, Linux, dan juga Mac. Di situ ada challenge-nya. Jadi setelah dia memasukkan username dan password, dia tekan login. Nah, nanti akan muncul konsol ataupun tampilan untuk dia memasukkan MFA yang sudah didaftarkan oleh usernya tersebut. Setelah MFA-nya valid, baru nanti dia bisa login ke perangkatnya atau ke laptopnya tersebut. Selain itu juga selain ke PC-nya, di sini juga kita bisa menambahkan MFA untuk VPN ataupun ke OWA. Kalau di sana menggunakan Exchange ya Pak, kita bisa tambahkan juga MFA di OWA-nya untuk nanti ketika dia login maka akan muncul MFA-nya. Misalnya ada yang mengakses OWA dari luar jaringan kantor, nah itu juga kita bisa tambahkan MFA-nya di sini. Kemudian di sini juga ada conditional access, jadi kita bisa restrict ya usernya ingin mengakses ke alamat ada subservice di luar dari misalnya dari IP-nya atau dari jam tertentu, itu kita bisa batasi juga, atau secara geolocation juga kita bisa batasi. Kemudian di sini juga ada untuk single sign on ke beberapa aplikasi yang kita sudah integrasikan di sini. Jadi ada aplikasi cloud ataupun ada custom application. Nanti bisa kita tambahkan juga dan bisa nanti diintegrasikan menggunakan SSO yang disediakan di sini. Jadi nanti ketika dia login ke aplikasinya, nanti akan otomatis eh, single sign on langsung masuk dan akan diminta MFA untuk konfirmasi terhadap loginnya tersebut. Nah, itu juga di sini ada offline MFA. Jadi untuk perangkat Windows tadi, misalnya ketika usernya tidak terkoneksi ke jaringan, eh, dia bisa login juga menggunakan offline MFA di sini. Dia nggak ada koneksi ke jaringannya atau ke server desktop service-nya tersebut. Atau mungkin kalau laptopnya misalnya hilang itu ya dicuri ketika usernya ingin Makan adu login, bareng. dia ada challenge juga untuk memasukkan MFA tambahan selain menggunakan username dan password. Oke, di sini ada contoh beberapa MFA yang kita support di AD Service Plus. Sini bisa menggunakan YubiKey,
Fido Passkey, dan paling biasa digunakan di sini ada Microsoft Authenticator atau Google Authenticator. Kemudian dari Manage Engine juga menyediakan namanya Zoho OTP, atau dari aplikasi ada subservice-nya sendiri dia bisa menggunakan untuk biometrik dan juga push notification. Jadi ada aplikasi, ada subservice di Play Store ataupun di App Store, kita bisa install, nanti dia bisa sebagai autentikator untuk dia login ke usernya atau untuk reset passwordnya tersebut. Jadi bisa menggunakan fingerprint atau push notification atau menggunakan QR, menggunakan aplikasi ada service tersebut. Dan itu juga autentikatornya bisa berupa email, jadi nanti ada kode yang dikirimkan ke email perusahaan ataupun email pribadi, kita bisa tambahkan emailnya, atau berupa security question, jadi yang bentuknya klasik gitu ya, pertanyaan, tanggal lahir atau warna favorit dan lainnya, kita bisa setting di sini sebagai MFA. Kemudian ini untuk yang endpoint MFA, jadi ketika login ke perangkat PC-nya, dia akan muncul MFA. Ada juga kita bisa aktifkan ketika ingin remote desktop. Jadi ketika ingin remote desktop nanti perlu memasukkan MFA-nya terlebih dahulu. Atau ketika ingin di-unlock PC-nya, ketika PC-nya idle, kemudian ketika login lagi dia perlu memasukkan MFA. Atau untuk Windows UAC, jadi ketika menjalankan run as administrator gitu ya di aplikasinya, nanti dia selain memasukkan password juga perlu memasukkan MFA-nya. Ini beberapa opsi yang bisa kita aktifkan untuk endpoint security. Jadi untuk menambahkan tingkat security selain menggunakan password, dia juga perlu memasukkan MFA-nya di sini. Ini contoh cara kerjanya. Jadi ketika usernya login ke PC-nya, kemudian nanti setelah username dan passwordnya valid, maka dia akan muncul pop-up di sini dan ada pilihan MFA-nya kita yang bisa tentukan apa yang ingin kita tentukan. Opsinya misalnya menggunakan Google Authenticator atau Microsoft Authenticator, kemudian Authenticator lain, dia bisa pilih yang mana yang dia ingin gunakan. Kemudian dia masukkan kodenya di sini dari masing-masing autentikator yang tersebut, baru nanti dia bisa login apabila kodenya sudah match dengan yang ada di perangkatnya. Ini untuk conditional access. Tadi kita bisa restrict aksesnya ke aplikasi ada Service Plus, atau kita bisa block aksesnya tersebut. Kemudian ini untuk single sign-on di aplikasinya. Jadi ada Service Plus ini bisa sebagai perantara antara Active Directory dengan aplikasi-aplikasi yang ada di cloud seperti Dropbox, kemudian Salesforce, Microsoft 365. Jadi nanti bisa dikonfigur untuk melakukan single sign-on dan juga bisa ditambahkan MFA ketika login ke aplikasi tersebut. Biasanya sebelum kita menggunakan SSO ini, usernya perlu login masing-masing ke Dropbox misalnya atau ke aplikasi cloud-nya lain secara individual. Nah, setelah menggunakan MFA ini, jadi cukup buka portal ada Service Plus, nanti ada tombol application di sana dan di situ kita bisa pilih ingin mengakses ke aplikasi apa. Ini beberapa aplikasi yang disupport out of the box. Jadi ada di sini ada listnya. Yang saya terakhir itu ada sekitar 130 lebih aplikasi cloud yang tersedia out of the box. Nah, kemudian ini untuk yang fitur subservice password management. Jadi kalau tadi itu untuk fitur SSO aplikasi, kalau ini untuk password reset ataupun untuk unlock account dari sisi end user. Jadi kita bisa terapkan secara self-service untuk reset password ataupun account unlock. Kemudian kita juga bisa memberikan password akun atau expiration. Jadi ketika passwordnya kita set akan expired dalam 2 bulan atau 3 bulan, nanti bisa dikirimkan scheduler untuk reminder usernya bisa melakukan update passwordnya tersebut. Jadi kita bisa buat misalnya seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum dia akan mengirimkan reminder tiap hari atau tiap beberapa hari kita bisa setting dia akan mendapatkan email reminder sampai nanti dia reset passwordnya atau sampai passwordnya expired. Kemudian ini untuk sinkron password, jadi dia bisa sinkron dengan aplikasi yang kita sudah hubungkan di sini. Dan juga ada password policy enforcer, jadi kita bisa push password policy tambahan dari AD Subservice Plus. Jadi ketika dia melakukan reset password dari AD Subservice Plus ini atau dia ingin change password, kita bisa tambahkan password polisinya di luar dari password polisi AD. Jadi misalnya kita ingin masukkan beberapa karakter atau ada beberapa pattern yang kita ingin exclude, tidak boleh dimasukkan sebagai password. Nah, itu kita juga bisa tambahkan di password policy enforcer ini. Ini contoh case-nya sebelum kita implementasi password resetnya. Jadi setiap ada kendala usernya, mungkin dia lupa untuk update passwordnya, usernya sudah expired misalnya, atau dia salah masukkan beberapa kali, akunnya ke lock. Nah, di sini end usernya akan menghubungi IT, nanti IT akan connect ke AD untuk reset passwordnya.
Ya, di sini ada proses yang memerlukan waktu juga dari user connect dan lainnya. Nah, setelah menggunakan Reception Plus ini, jadi usernya bisa melakukan secara mandiri. Jadi nanti dia perlu enroll terlebih dahulu, dia masukkan autentikatornya yang kita aktifkan, misalnya Google Authenticator. Nah, usernya sudah register di awal untuk Google Authenticatornya. Nanti sewaktu-waktu dia lupa reset password atau dia ingin mengganti passwordnya, dia bisa melakukan secara self-service dengan mengakses ke portal AD Self-Service Plus ini. Jadi nanti dia masukkan username-nya dia apa, kemudian MFA-nya kita pilih misalnya tadi Google Authenticator, dia masukkan kode Google Authenticatornya, baru nanti dia bisa mereset ataupun mengunlock akunnya tersebut. Kemudian selanjutnya sini ada subservice password management dan security. Jadi di sini juga kita bisa melakukan instalasi agent. Jadi ada agent yang bisa kita pasang di perangkat usernya. Nah, nanti setelah agent itu terinstall di halaman login usernya atau di control Alt Del ketika baru nyala PC-nya ya di sini nanti sebelum dia login ada tombol tambahan mungkin saya coba zoom. Nah, di sini ada tulisan reset password atau unlock account. Itu kita bisa klik di sini untuk nanti akan muncul pop-up. Usernya bisa melakukan reset ataupun unlock. Jadi ketika usernya sudah keburu kelok duluan akunnya gitu ya, atau passwordnya sudah expired, dia tidak bisa login. Nah, di sini kita bisa klik tombol reset password atau unlock accountnya untuk nanti dia akan bisa mengakses ke portal ada Service Plus untuk melakukan reset ataupun akunnya tersebut. Jadi dia bisa lakukan reset ataupun unlock. Setelah berhasil, baru dia bisa masuk ke perangkatnya menggunakan password yang baru. Selain itu juga ada aplikasi mobile dari Ade Service Plus, jadi bisa di-download tadi di Play Store ataupun App Store. Jadi dia bisa mengakses menggunakan perangkatnya sendiri untuk melakukan reset password, akun unlock, atau dia bisa change passwordnya dari aplikasi mobile ini. Nah, ini untuk password policy-nya. Jadi password policy-nya ini kita ada beberapa fitur tambahan di luar dari fitur password policy yang kita bisa setting di AD. Jadi di sini kita bisa restrict eh, karakter dan juga bisa restrict pattern atau di sini juga ada dictionary word. Jadi kita bisa masukkan beberapa huruf-huruf yang nanti bisa di-exclude untuk sebagai password. Jadi kita bisa daftarkan huruf apa saja atau kata-kata apa saja yang tidak boleh digunakan password dan kita bisa upload ke sini. Dan juga di sini ada password historinya bisa kita enforce untuk mencegah pengulangan password historinya tersebut. Oke, kemudian juga untuk ya, remote work atau WFH di sini juga kita bisa menambahkan security MFA-nya. Jadi nanti kita bisa setting apabila usernya connect ke VPN, maka di VPN ini tersebut bisa kita tambahkan MFA-nya. Jadi sebelum dia bisa login ke VPN-nya, dia perlu memasukkan autentikatornya tersebut agar dia bisa login ke VPN-nya tadi. Dan juga di sini ada case kredensial. Jadi ketika usernya WFA misalnya atau tidak di Office, dia tidak terhubung ke AD. Nah, di sini kita bisa update menggunakan VPN yang dimiliki oleh user untuk dia bisa mengupdate caching password yang ada di laptopnya. Jadi ketika dia melakukan reset password di rumah, eh, aplikasi AD Subservice Plus ini dia akan mengupdate password cachingnya apabila dia sudah melakukan reset. Kemudian nanti menggunakan settingan VPN-nya itu dia akan mengupdate password yang ada di ada Service Plus ini dan kemudian dia akan mengupdate ke laptopnya untuk bisa menggunakan password yang barunya tersebut. Oke, kemudian di sini juga ada fitur untuk self service. Jadi self service ini ketika usernya mengakses ke portal ada Service Plus, dia bisa mengupdate beberapa atribut-atribut yang ada di Active Directory dan juga dia bisa mencari employee search detail user tertentu yang ada di AD atau dia bisa subservice untuk join ataupun subscribe ke grup yang ada di AD tersebut. Jadi ingin join ke grup AD tertentu itu kita bisa pilih grup mana yang usernya boleh dan juga ada approval workflow-nya. Jadi kita bisa integrasikan dengan modul manage engine lain namanya AD Manager untuk dia bisa memberikan approval sebelum usernya bisa join ke grupnya tersebut atau melakukan perubahan di AD-nya atau aktivitas lain yang ada di AD. Oke, ini tampilannya. Jadi setelah usernya login, dia bisa klik profil, dia bisa melihat di sini ada atribut apa saja. Sini kita bisa batasi juga dari sisi adminnya untuk atribut apa yang boleh diganti atau atribut apa yang disable atau di hide sehingga tidak bisa diganti. Jadi kita bisa pilih template-nya seperti apa. Nah ini ke licensing-nya. Jadi di sini ada editionnya untuk standar dan profesional. Dan untuk yang first time installation nanti ada evaluation edition yang dia unlimited.
akses selama 30 hari semua domain. Kemudian setelah 30 hari nanti kita perlu update lisensi untuk menggunakan standar punya professional edition. Jadi ada beberapa fitur yang tersedia di standar edition, ada beberapa fitur yang hanya tersedia di professional edition. Contohnya di sini untuk password reset login tadi di halaman login screen itu hanya tersedia di professional edition, kemudian untuk conditional access dan update caching ketika usernya WiFi, passwordnya untuk update caching itu juga ada di professional edition. Oke, di sini juga ada add-on-nya. Jadi di luar dari licensing standar atau profesional tadi, di sini kita ada add-on license-nya untuk failover atau security gateway. Jadi untuk high availability, ketika aplikasinya down di primary, kita ingin menyediakan aplikasi secondary secara otomatis, nanti dia bisa failover ke aplikasi secondary-nya tersebut. Atau untuk load balancing, ketika kita ingin mengatur traffic aksesnya, itu bisa menggunakan load balancing di sini. Dan juga ada SMS add-on. Jadi sebagai SMS gateway itu bisa diberikan dari apa namanya manage engine-nya sendiri.